Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarana bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar linakuna minal muflihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Para shaimin dan shaimat Masjid Al-Muhajirin Jati Keramat yang saya muliakan, sejak diusirnya syaitan dari surga, setan sudah berjanji. Pertama minta kepada Allah dulu, biarkanlah saya diberi kesempatan untuk menggoda umat manusia, jin dan manusia, agar tergelincir ke neraka sa'ir, liyakunu min ashabis sa'ir. Satu permohonannya itu. Yang kedua, berikanlah kesempatan hidup sampai hari kiamat, nggak pernah mati. Jadi setiap orang dari kita itu ada yang menemani, setan yang menemani kita, namanya Qarin. Qarin inilah yang tahu betul kalau Bapak di situ hafal juz amma, Qarinnya ikut hafal juz amma. Kalau Bapak hafal Quran 30 juz, ikut Qarinnya. Hanya Rasulullah yang Qarinnya kemudian tidak kuat kepada Rasulullah SAW. Jadi sejak dulu itu sudah janji untuk menggelincirkan manusia ke neraka sa'ir, neraka jahanam. Kalau setannya terus-terusan begitu, kemudian umat Islam untuk menjadi umat yang terbaik harus melawan arus jahat itu. Kalau arus jahat tidak ada yang melawan, akhirnya kejahatan yang berkuasa. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu terus-menerus kewajibannya. Kata-katanya kuntum khairu ummah. Anda semuanya ini termasuk khairu ummah, umat yang terbaik. Syaratnya kuntum khairu ummah yang ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan untuk manusia, yang selalu ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa amar ma'ruf, senantiasa pakai fi'il mudhari'. Ta'muruna, bukan amartum. Kalau amartum fi'il madhi artinya sudah selesai. Kalau ta'muruna ini lil istimrar at-tajaddudi, untuk terus menerus dan harus diperbaharui. Terus menerus dan harus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tanhauna 'anil munkarnya juga terus menerus. Pakai fi'il mudhari' lagi.
Kalau tidak, maka arus kejahatan akan berkuasa. Setan yang berkuasa. Bahkan boleh jadi ada manusia yang lebih ganas daripada setan nantinya. Ya. Ada generasi manusia-manusia yang lebih ganas, lebih jahat dari setan. Kalau setan menggoda cuma menggoda hati, bisik-bisik, was-was, menebarkan was-was. Tetapi kalau manusia kalau sudah pendukung setan bisa memaksa, bahkan sangat zalim kadang-kadang, lebih zalim. Makanya zaman sekarang katanya kalau menurut obrolan orang-orang yang suka bercanda, setan sekarang sudah istirahat karena manusianya banyak ya mendukung perbuatan setan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi amar ma'ruf nahi munkar suatu yang wajib terus dilakukan sejak dulu. Sejak zaman Rasul. Karena diperintah. Bahkan para anbiya seluruhnya dari Nabi Adam ya, itu seluruhnya senantiasa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, saya tidak menyampaikan dulu tentang kesulitannya nahi munkar. Amar ma'ruf itu lebih mudah karena kalau menyuruh kebaikan tuh hampir-hampir nggak ada risiko. Kalau nyuruh kebaikan itu, ayo kita tahajud bersama, itu nggak ada risiko. Ngajak kebaikan. Tetapi kalau ada orang main judi kupruk yang dikupruk-kupruk itu sekarang sudah nggak ada ya. Itu kadang-kadang yang melarang juga pikir-pikir, apalagi di situ ada premannya, mikir-mikir juga ini. Walaupun kata Ibnu Taimiyah, kalau amar ma'ruf nahi munkar itu jangan sampai ketika nahi munkar menghasilkan kemungkaran yang lebih besar. Bisa dipahami. Contoh, dulu zamannya Ibnu Taimiyah masih hidup, itu menghadapi orang-orang dari Tatar, orang-orang dari luar yang menjajah negara-negara Islam. Itu mereka suka minum-minuman. Ketika minum-minuman, mereka dibiarkan oleh Ibnu Taimiyah. Kenapa? Sebab kalau berhenti minum-minuman, dia membunuh umat Islam. Artinya membuat kemungkaran yang lebih besar. Jadi dibiarkan, biar aja minum, kendang sendiri apa sendiri gitu. Kita pertama targhib dulu, artinya dorongan untuk amar ma'ruf dulu. Karena ini dorongan. Bayangkan Pak ya, kalau kita menyuruh anak kita, nak sholat, kemudian anak kita sholat terus menerus, waktu zuhur, sholat zuhur berjamaah di masjid, anaknya ini, bapak ibu yang nyuruhnya itu dapat insentif pahala terus menerus. Makanya enak jadi amar ma'ruf itu. Dulu namanya Ahlul Hisbah di zaman umat Islam. Ahlul Hisbah itu bagian yang amar ma'ruf nahi munkar. Kalau anak kita diajari baca Quran, kemudian kita yang diajari oleh orang tua kita
terus ngaji sampai akhir hayat. Orang tua kita sudah meninggal, tapi pahalanya ketika kita ngaji, ketika kita sholat, karena sholat ada tilawahnya juga, orang tua kita dapat terus. Maka kalau kita jadi anak soleh, anak soleha, itu artinya berbakti kepada kedua orang tua. Karena meneruskan pahala orang tua kita yang karena melalui pendidikan yang diberikan kepada kita, sehingga kita terus menerus bisa sholat, bisa tilawah. Orang tua kita yang nyuruh kita puasa, kemudian kita puasa. Setiap kita puasa fardu atau yang sunnah, orang tua kita dapat. Jadi ketika kita beramal soleh itu birrul walidain. Ketika kita malas, tidak birrul walidain. Na'udzubillah min dzalik. Itu terus menerus. Kalau umur anaknya 70, 80, orang tua kita udah meninggal beberapa puluh tahun yang lalu, terus mendapat. Kan untung sekali Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini karena amar ma'ruf. Maka Bapak Ibu sekalian yang sudah punya cucu sekarang, minimal cucunya belajar ngajinya sama kita. Sehingga kalau anak cucu kita ngaji, kitanya dapat terus. Maka ngajar TK dengan mengajar mahasiswa itu lebih banyak pahalanya ngajar TK. Karena amalnya akan ilmu-ilmu dasar tentang keislaman diajarkan terus. Lebih besar pahalanya. Apalagi kalau jadi mahasiswa cuma sukanya debat mulu. Ya. Jangan sampai masuk Fakultas Usuluddin menjadi tukang usul mulu. Nah, itu kan jangan sampai. Jadi kita keutamaannya dulu. Yang pertama bahwa keutamaan amar ma'ruf dan nahi mungkar ini adalah kita melaksanakan peranan para nabi. Para rasul itu tugasnya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Fungsinya rasul ini an'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhlah taghut. Apa taghut? Apa Pak taghut? Taghut itu sesembahan selain Allah. Jadi kalau Fir'aun ngaku dirinya sebagai Tuhan, taghut itu. Ya. Kalau Namrud ngaku dirinya jadi Tuhan, itu taghut. Siapa saja namanya. Kalau ada Dekianus ngaku jadi Tuhan, itu taghut. Sesembahan selain Allah, itu taghut. Para anbiya, para rasul tugasnya itu an'budullaha wajtanibut taghut. Satu peran yang sangat mulia. Jadi kita di mana saja ngajak menyembah Allah. Kapanpun, dimanapun, jadi pedagang atau jadi dokter, jadi apa, ngajaknya ini. Kalau ingin berperan sebagai perannya para anbiya. Dokter ketika ngobati, ini obat sekedar ikhtiar yang menyembuhkan Allah. Kan seorang dokter kalau ngomong begitu, kalau terpaksa harus memberi suntikan, Bismillahirrahmanirrahim, itu berbeda hati seorang pasien ketika di tangan seorang dokter. Juga para ulama kalau memberikan nasihat apa,
dengan cara yang terbaik itu akan mampu merubah. Dan betapa banyak orang yang berubah itu karena keahlian seorang dokter. Ada seorang masuk Islam, ya, kepada Nabi mensyaratkan, saya mau masuk Islam, tapi jangan dilarang berzina, jangan dilarang minum minuman keras, jangan dilarang mencuri. Kurang ajar kan? Di depan Rasul, kalau semua kita biasa sih di depan Rasul. Boleh gak Nabi? Boleh, tapi saya minta satu. Minta satu. Hal tu'ahiduni ala tarkil kadzib? Mintanya, apakah kamu mau berjanji padaku untuk tidak berdusta? Otaknya dia, cuma tidak dusta, gampang, gitu kan? Gampang. Kalau tidak berdusta gampang, jadi boleh minum minuman keras, ya, tenang aja. Akhirnya syahadat, janji satu. Apakah kamu siap untuk berjanji meninggalkan dusta? Siap. Dianggapnya bahwa dusta itu ringan. Ternyata dusta itu menjadi sebab kejahatan seluruhnya. Asalnya dari dusta. Kesengsaraan rakyat pun diawali dari dusta. Pemimpin. Sama. Bahaya dusta itu. Siap. Nah, cara Rabi pinter karena beliau seorang psikolog ulung. Mengerti, ini orang ini coba. Ketika janji pegang betul. Pengen minum minuman keras. Mau ditenggak. Waduh, kalau saya ketemu Nabi ditanya, kamu minum keras enggak? Saya jawab, tidak, saya dusta. Kalau jawab iya, betapa malunya di hadapan Rasul. Setiap mau berbuat maksiat, takut ditanya Nabi, apakah kamu berzina? Menjawab, iya, malu sekali. Menjawab, tidak, saya berdusta. Saya berjanji untuk menjadi dia orang sangat baik luar biasa karena tidak berdusta. Maka disebutkan di dalam hadis dusta itu sebagai penyebab semua keburukan. Kejahatan seluruhnya diawali dengan dusta. Bukan masalah ijazah yang palsu, bukan. Dusta. Jadi Bapak Ibu saya menyatakan, pertama, orang yang amar ma'ruf nahi mungkar berperan memegang tugasnya para anbiya, para rasul. Yang kedua, supaya kalau nahi mungkarnya tidak dilakukan itu dengan manfaat amar ma'ruf yang besar, berani untuk nahi mungkar. Bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu sifat dari mukmin ahli surga. Mukmin yang layak mendapatkan kabar gembira, mendapatkan kemenangan dan ahli surga, itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Pernah saya bahas ayat ini, yaitu ayat 112 dari surat At-Taubah. Siapa mukmin yang layak diberi kabar gembira masuk surga? At-taibun, orang-orang senantiasa bertobat. Al-hamidun, orang-orang ahli ibadah. Al-hamidun, orang yang senantiasa memuji Allah. As-saihun, yang senantiasa puasa atau menuntut ilmu. Ar-raki'un, senantiasa ruku'. As-sajidun, senantiasa sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, senantiasa amar ma'ruf. Wan nahuna 'anil munkar, dan melakukan nahi mungkar.
wal hafizuna li hududillah, senantiasa menjaga batas-batas ajaran Allah. Allah berfirman pada mereka, wa basyir al-mu'minin, berikan kabar gembira untuk orang mukmin. Jadi mukmin ahli surga itu minimal ini ciri-cirinya. Kalau bermaksiat langsung tobat, ada kesalahan langsung tobat, senantiasa ahlul ibadah, senantiasa memuji Allah, seterusnya. Tapi amar ma'ruf dan nahi mungkar menjadi ciri mukmin ahli surga. Ya, sesuai dengan kapasitas. Kalau kita sebagai kepala keluarga, kemudian ada anak yang bermaksiat, kita tidak berani untuk nahi mungkar, na'udzubillah. Anak berbuat maksiat, kita diam saja. Ingat, kalau ada keluarga kita yang bermaksiat dan kita diam, itu namanya, dicatat Pak yang belum tahu, itu dayus. Apa? Dayus. Artinya ada keluarga kita bermaksiat dan kita tidak melakukan nahi mungkar, itu dayus. Punya anak perempuan keluar tanpa berjilbab, orang tuanya tenang-tenang saja. Kan itu kalau sudah balik kan perlu nutup aurat. Ketika tidak menutup aurat itu dosa. Kemudian anak kita na'udzubillah keluar rumah tanpa jilbab, kita diam saja, itu dayus. Dan dayus dalam hadis Nabi, la yadkhulul jannata dayusun, tidak akan masuk surga si dayus itu. Itu manfaatnya amar ma'ruf dan nahi mungkar, termasuk sifat mukmin. Berbeda ya, ketika orang-orang munafik. Sifat munafik itu bertentangan dengan sifat mukmin. Coba dilihat surat At-Taubah juga ayat 67. Al-munafiqun wal munafiqat. Orang-orang munafik laki-laki dan munafik perempuan, ba'duhum min ba'd. Sebagian mereka adalah sebagian dari yang lain. Artinya sama saja mereka, ya'muruna bil munkar, menyuruh kepada kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, dan mencegah dari yang ma'ruf. Itu ciri munafik. Kalau ada yang membiarkan ada kemaksiatan, cirinya munafik. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu keutamaannya kalau kita melakukan amar ma'ruf dan nahi. Yang ketiga, manfaat amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar itu termasuk orang-orang soleh. Yang ahli surga itu kan ada dibagi 4 kelompok. Ahli surga itu ada 4 kelompok. Para anbiya, para nabi. Kita bukan para nabi. Asyuhada, orang-orang yang mati syahid. Kita belum mati syahid. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kematian mati syahid. Ya, bagaimana cara Allah memberikan kepada kita? Ya, orang sedang sholat subuh ditusuk seperti Umar bin Khattab, itu syahid.
Caranya Allah yang Maha tahu. Kemudian ahli surga itu adalah para orang mati syahid dari minan asyuhada, kemudian al-anbiya, minan nabiyyin wasiddiqin, dari orang-orang yang tidak pernah dusta. Tidak pernah dusta. Kalau kita sudah berjanji, ya Allah, jadikanlah aku setelah ini tidak pernah berdusta. Apapun selalu berkata benar. Mudah-mudahan dikelompokkan masuk ini. Masuk as-siddiqin. Wasyuhada, para syahid, wassalihin. Salih. Ini grup yang paling banyak ini. As-salihin ini, orang-orang yang saleh. Lihat dalam surat Ali Imran, panjang 113 114, laisu sawa'am min ahlil kitab. Tidak sama ahlul kitab itu. Ummatun qa'imatun yatluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Di antara ahlul kitab yang menjadi muslim, beriman kepada Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah tengah malam dan dalam keadaan sujud. Itu banyak orang-orang yang sadar, yang masuk Islam, menjadi mu'alaf, tapi kemudian cerdas, pintar, menjadi orang-orang yang malamnya selalu sujud. Bukan sekedar itu cirinya, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wa ya'muruna bil ma'ruf, senantiasa memerintahkan kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan senantiasa melarang dari yang kemungkaran, wa yusari'una fil khairat, dan bersegera berbuat kebajikan, wa ulaika minas sholihin. Ciri orang-orang soleh, malamnya tahajud, banyak sujud, senantiasa beriman kepada Allah dan hari akhir, senantiasa amar ma'ruf nahi mungkar, dan senantiasa bersegera melakukan kebajikan. Itu cirinya. Mudah-mudahan kita dimasukkan Allah menjadi orang-orang yang seperti ini. Sebab mukmin itu masya Allah, ya, kalau dibayar di zaman Nabi pernah Rasulullah SAW berjumpa dengan seorang sahabat namanya Harithah. Ketika bertemu dengan Harithah, Nabi bertanya. Nabi ini orangnya gerap ya, ngomong itu selalu baik. Bertanya, wahai Harithah, kaifa asbahta? Bagaimana kamu wahai Harithah? Pagi ini kondisinya gimana? Jawabannya, asbahtu mu'minan haqqan. Aku pagi ini dalam keadaan mukmin yang hakiki. Kata Nabi, berkata, coba dengar apa yang dikatakan. Ditanya, ma haqiqatu imanika, hakikat imanmu apa? Wahai Harithah, hakikat imanmu apa? Ini zaman Nabi nih, sahabat kondisinya. Cirinya, kata beliau, azaftu nafsi anid dunia. Aku menjadikan diriku tidak cenderung kepada dunia. Bisnis, tapi bisnisnya untuk perjuangan. Pekerja, hasilnya untuk membela keluarga, mencukupi nafkah keluarga, selebihnya sedekah dan seterusnya. Tidak cenderung pada satu. Azhartu laili,
Aku malam hari dalam keadaan tahajud, sholat. Itu orang yang hakikat imannya benar itu. Nggak lepas dari tahajud. Wa azma'tu nahari, sedangkan siangku dalam keadaan puasa. Wa ka'anni anzuru ila arsyir rahmani barzah. Seakan-akan aku melihat arsy Allah itu nampak. Mukmin kalau dekat dengan Allah, keagungan Allah tuh luar biasa. Yang ada pada diri kita, yang ada di alam ini. Wa ka'anni anzuru ila ahlil jannah, aku seakan-akan melihat ahli surga, mereka mendapatkan nikmat yatana'amun, mendapatkan nikmat saling bersilaturahim. Manusia seakan-akan musyahadah qalbiyahnya luar biasa. Kemudian wa ka'anni anzuru ahlan nari yata'adzabun, seakan aku melihat orang ahli neraka semuanya dalam keadaan tersiksa. Kalau orang punya pandangan seperti itu, tega apa ya bermaksiat itu? Tega apa nipu orang? Tega. Karena kan musyahadah qalbiyah bisa menyaksikan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Betapa di neraka itu siksanya. Betapa nikmatnya orang di surga. Nah. Maka ketika Abu Dujana pernah cerita ya, Abu Dujana. Tapi biasanya bapak-bapak ibu-ibu suka lupa. Sama dengan saya, suka lupa Pak. Abu Dujana ini ketika dalam suatu peperangan. Apa kalau seandainya aku meninggal dalam surga? Maka kemudian mengambil beberapa butir kurma. Seandainya kurma ini habis, aku belum mati, bagiku adalah hidup yang panjang. Ternyata kurmanya belum habis, sudah meninggal. Masya Allah. Karena surga. Yang dicari surga. Sehingga perjuangan kalau amar ma'ruf nahi munkar, kalau kita carinya surga, ya ditolong oleh Allah. Nah, jadi ciri orang soleh itu amar ma'ruf nahi munkar. Artinya yang tidak amar ma'ruf nahi munkar, ya mudah-mudahan nggak lepas ya dari amar ma'ruf nahi munkar terus. Sesuai dengan kapasitas kita Pak. Ahli ekonomi kalau melihat ekonomi bangsa ini akan terpuruk, amar ma'ruf nahi munkar. Ahli kesehatan kalau COVID itu membahayakan, waduh, membahayakan penipuan terhadap bangsa semuanya, tahu itu harus ngomong. Kalau nggak ngomong, nggak amar ma'ruf nahi munkar. Penyakit-penyakit buatan, ya, yang untuk ngeruk kekayaan umat itu bisa. Kalau melihat cara-cara ekonomi kapitalis akan membahayakan, maka kita wajib secara amar ma'ruf membentengi umat ini, jangan sampai kena tipuan liberalisme, kapitalisme dalam bidang ekonomi. Tapi nahi mungkarnya kepada ya, penguasa yang membiarkan begitu ya, minimal bersuara. Itu ciri orang soleh. Berikutnya, amar ma'ruf nahi munkar itu ciri umat yang terbaik. Umat yang terbaik adalah umat yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ayatnya saya baca di awal, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Anda adalah sebagai umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Nah, ciri kebaikannya selama ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf nahi munkar dan tetap iman kepada Allah. Ali Imran ayat 110. Berikutnya, kalau amar ma'ruf nahi munkar ini syarat untuk mendapatkan kemenangan di atas bumi ini. Kalau nggak amar ma'ruf nahi munkar, udah ludes. Coba dalam surat Al-Hajj ayat 41. Allah berfirman, alladzina immakkannahum fil ard. Orang-orang yang kami berikan kemenangan di atas bumi, itu cirinya aqamus shalah, senantiasa menegakkan salat, wa atawuz zakah, senantiasa menunaikan zakat, wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Cirinya senantiasa amar ma'ruf dan nahi munkar. Kalau amar ma'ruf dan nahi munkar tidak jalan, berarti tidak layak mendapatkan kemenangan di atas bumi. Melihat nggak? Masya Allah, nahi kemungkaran di pasar tuh banyak sekali. Ada rentenir, ada ya yang mengurangi timbangan di pasar. Makanya Rasulullah pernah bersabda bahwa sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid-masjid Allah, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Bukan berarti Bapak Ibu tidak harus menguasai pasar. Menguasai pasar tapi berlindung diri dari kejahatan pasar. Wajib dikuasai Pak, pasar itu. Kalau nggak dikuasai pasarnya oleh bapak-bapak, orang lain yang menguasai. Yang makan riba, yang gharar, nipu, ya, dusta dan seterusnya. Jadi syarat kemenangan umat ini adalah amar ma'ruf dan nahi munkar. Mudah-mudahan bisa diserap ini. Berikutnya yang keberapa Pak? Yang keempat, keenam. Alhamdulillah. Yang kelima tadi sebab kemenangan. Ya alhamdulillah, kalau ngaji kuping itu memang berulang-ulang. Ngaji kuping alhamdulillah. Makanya kalau kita tahu tradisi ulama dalam kitab-kitab kuning itu ada kitab Ta'limul Muta'alim yang diajarkan di pesantren-pesantren tradisional. Saya juga kadang-kadang mengajarkan kitab itu. Di antara ciri ulama itu tidak pernah meninggalkan pulpen dan kertas. Nah, kalau kita nggak bawa pulpen dan nggak bawa kertas, minimal ada catatan. Kalau dicatat, oh ini 1, 2, 3, dalilnya ini, ayatnya ini. Oh gampang. Nanti aja buka YouTube-nya Al-Muhajirin. Orang-orang cerdas sama sekarang itu begitu. Nggak usah nyatat, buka aja YouTube-nya Al-Muhajirin. Yang keenam, tadi untuk mendapat kemenangan itu adalah amar ma'ruf.
Maksudnya dikokohkan kekuasaannya di atas bumi. Mukmin itu sempat dikokohkan di atas bumi sehingga penjajahan tidak muncul, yaitu selama dari masa khilafah Rashidah, zaman masa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kemudian zaman Bani Umayyah, dari zaman Muawiyah 125 tahun kurang lebih. Kemudian masuk zaman Abbasiyah, itu nggak berkutik. Setan-setan itu, jahat-jahat itu nggak berkutik. Artinya tidak menjajah. Umat Islam tidak dijajah. Tapi setelah itu umat Islam mulai kendur. Yang paling memperjuangkan Islam di akhir-akhir itu sampai tahun 1924 itu khilafah Utsmaniyah di Turki. Maka Turki itu punya sejarah cemerlang sebelumnya. Turki itu hebat. Jadi kalau sekarang tegar, karena punya masa lampau yang hebat. Kalau Indonesia ini punya masa lampau, ada Hindunya, Budanya berabad-abad. Tapi kehebatan para ulama, para waliullah itu kemudian menjadikan kehebatan orang-orang lampau itu ganti mayoritas menjadi muslim, itu hebat. Tapi belum menjadi muslim beneran sudah datang penjajah. Artinya setelah itu karena Islamnya belum, ini masih banyak yang setengah-setengah Islamnya. Karena keburu datang penjajah. Tahun 1602 itu sudah datang itu ya, company Portugis sudah datang itu. Bapak Ibu sekalian. Sekarang yang keenam ini sebab mendapatkan pertolongan Allah. Dalam satu riwayat mendapat kekuasaan di atas bumi. Syaratnya amar ma'ruf nahi munkar. Sekarang untuk mendapat kemenangan melawan kekufuran, melawan kejahatan, syaratnya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Siapa? Dalam ayat Al-Hajj 40-nya, wala yansurannallahu may yansuruhu innallaha laqawiyyun aziz. Pasti akan diberi kemenangan orang yang mendukung agama Allah. Syaratnya menolong agama Allah, akan diberikan kemenangan. Kalau kitanya ada pelanggaran, akan kalah. Coba, ada pelanggaran sedikit saja, kalah. Wah, harus bener, lurus. Contoh, waktu perang Badar menang telak 313 umat Islam yang tanpa senjata penuh, artinya cuma pedang atau panah saja, nggak ada yang pakai kuda, yang pakai tombak, nggak ada. Yang karena niatnya itu kan bukan untuk perang Badar itu, tapi karena betul-betul menghadap Allah, semuanya lillahi ta'ala, menang atas 1000 bala tentara yang lengkap. 1000 tentara lengkap, orang kafir Quraisynya lengkap, karena siap untuk perang di bawah pimpinan Abu Jahal. Itu kalah mereka ketika sungguh-sungguh. Tetapi dalam perang Uhud, umat Islam banyak, 1000. Ya walaupun mereka 3 kali lipat, 3000-an. Sudah menang. Ketika nggak ada pelanggaran, menang.
orang kafir Quraisy itu sudah tunggang langgang lari. Tetapi ketika ada sebagian orang yang sudah cenderung ingin mendapatkan dunia, mereka dikalahkan oleh tentara Quraisy yang dipimpin saat itu diantaranya oleh Khalid bin Walid yang belum masuk Islam. Kalah. Ada nabi, sampai nabinya berdarah-darah. Nah, sekarang nggak ada nabi, yang melanggar banyak, yang bermaksiat banyak, mau menang mustahil. Itu yang keenam. Jadi diantara sebab pertolongan Allah untuk mendukung kita itu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf dan nahi mungkar di keluarga tidak terjadi, di masyarakat tidak terjadi, yang berkuasa adalah nahi mungkar, ya kemungkaran. Yang ketujuh, adalah besarnya pahala melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Nah, kata-kata pahala ini luar biasa. Coba saja di dalam surat An-Nisa ayat 114. Ini juga perintahnya cukup banyak. La khaira fi katsirin min najwahum. Tidak ada baiknya omongan, obrolan, omongan apapun nggak ada manfaatnya. Illa man amara bisadaqatin, yang memerintah kepada sedekah, au ma'rufin, yang memerintah kepada yang ma'ruf, au islahin bainan nas, atau melakukan perbaikan antar manusia. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. An-Nisa 114. Barang siapa melakukan tadi, ya, omongannya hanya untuk memerintahkan sedekah, untuk memerintahkan yang ma'ruf, untuk melakukan perbaikan hubungan antar manusia. Melakukan itu, maka kalau mencari ridha Allah, Allah memberikannya pahala yang besar. Jadi amar ma'ruf memberikan pahala yang besar. Rasulullah SAW menggarisbawahi hal ini, pahala besarnya itu. Man da'a ila hudan, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, kana lahu, baginya mendapatkan mithlu ujuri man tabi'ahu, mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak berkurang sedikit pun dari pahala mereka. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita, marilah kita di bulan Ramadan ini banyak membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, subhanallah. Mau siang harinya begitu. Kemudian ada yang niru. Kata Ustaz, pahala yang besar itu subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah. Maka kalau ada 100 orang yang ikuti, pahalanya itu tumplek juga kepada ustadznya. Ada 2 kalimat yang ringan, tapi pahalanya berat di timbangan. Subhanallah wabihamdihi subhanallahil azim. Terus kemudian ditiru oleh orang sambil jalan kaki, subhanallah wabihamdihi subhanallahil azim. Ringan di ucapan, tetapi pahalanya berat di timbangan. Malah ditiru. Kan enak itu. Pahalanya luar biasa. Jangan sampai kita termasuk yang ketinggalan untuk begitu. Ya. Yang lebih hebat lagi, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu yang ke-8 adalah menjadi penyebab dihapuskannya dosa. Ingin dihapus dosanya, amar ma'ruf nahi mungkar.
Ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, fitnatur rajuli fi ahlihi, di antara ujian bagi seseorang di keluarganya, wa malihi, di hartanya, wa nafsihi, pada dirinya, wa walidihi, dan anaknya, wa jarihi, tetangganya, yukaffiru hasya, dihapus dengan puasa, wassalah, dihapus dengan melalui sholat, wassodaqah, dihapus melalui sedekah, wal amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dihapus dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Otomatis kesalahan kalau kita amar ma'ruf nahi munkar, nahi munkar ini yang berat memang. Kalau tidak dilakukan amar ma'ruf nahi munkar ini, kalau ditinggalkan, yang pertama akibatnya itu kehancuran bagi umat ini. Hancurnya suatu umat ketika tidak amar ma'ruf dan nahi munkar. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kepada suatu musibah yang tidak akan menyerang orang yang dosa saja, tetapi yang tidak berdosa kena semuanya. Emang kalau barang-barang mahal, kalau untuk ustadz jadi nggak mahal, tetap aja kena, musibahnya kena semuanya. Kemudian diriwayatkan dari Hudzaifah, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku ada di tangannya, yaitu demi Allah, la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar, kamu wajib amar ma'ruf dan nahi munkar, kalau tidak, la yushikanallahu ayyab'atsa 'alaikum maqaman, Allah akan membangkitkan kepada kamu sekalian suatu siksa, disiksa semuanya ketika nggak ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Bahkan siksanya bukan satu, kalau tidak amar ma'ruf dan nahi munkar siksanya 3. Pertama, diberi siksaan yang merata, ujian yang merata, musibah yang merata. Kalau barang-barang naik semuanya, ujian merata. Mencari ekonomi susah, ya, kerja susah, itu merata. Yang kedua, akan Allah berikan pemimpin yang zalim. Nanti diberi pemimpin yang galak, yang zalim. Yang ketiga, tsumma tad'u nahu fala yustajab. Kamu sekalian berdoa, tapi doanya tidak dikabulkan. Nah, doa terus menerus tidak dikabulkan karena tidak amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah. Maka Siti Zainab itu istri Rasulullah SAW, namanya Zainab radhiyallahu anha, bertanya kepada Nabi, anuhlaku wa fina salihun, apakah kita ini akan dihancurkan Allah, padahal di antara kita ini banyak orang soleh-soleh, ustadznya banyak, kiainya banyak, yang sholat banyak. Apakah kalau kita begini itu akan dihancurkan oleh Allah? Kata Nabi, apa? Naam. Iya. Idza kathural khubuth, kalau keburukan menyebar banyak, buruk
nanti dalam sistem ekonominya buruk, sistem pemerintahannya buruk, di dalam sistem pendidikannya buruk, sistem sosialnya buruk, keburukan di mana-mana bisa dihancurkan. Walaupun banyak kiainya, walaupun banyak ustadznya, orang solehnya banyak. Hadis riwayat Bukhari. Ada mujabatid doa, orang yang ya tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar itu doanya tidak dikabulkan. Kemudian kalau tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar, kita terlepas dari janji Allah untuk menjadi umat yang terbaik. Yang keempat, kalau tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar, yang berkuasa orang fasik, orang-orang pendusta, orang-orang yang menebarkan kemaksiatan. Lebih lagi, kalau kita tidak amar ma'ruf dan nahi mungkar, akan munculnya kebodohan. Nanti ada pemimpin yang bodoh, nanti ya, ilmu menjadi nggak penting. Kemudian umatnya nggak jelas mana yang halal, mana yang haram, ya, amburadul itu. Kalau tidak amar ma'ruf nahi mungkar, insyaallah sudah suruk ya. Di antaranya itu ya, tapi memang kesulitannya nahi mungkar itu ketika kita nahi mungkar ya bisa merugikan, kadang-kadang jiwa kita diancam. Makanya kalau ustadz-ustadz yang aman-aman saja kan, yang amar ma'ruf, yang sekali nahi mungkar kayak Habib Rizik, siapa itu yang berani itu, ya memang ancamannya macam-macam. Ya mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan kita untuk melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu saja yang bisa sampaikan pada hari ini di awal dari bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, salat kita, qiyam kita, sedekah kita, dan amal ibadah kita semuanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.